Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayyuhal mustami'un al-kiram, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita saling berbagi, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Ayyuhal mustami'un al-kiram, pada kesempatan pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita atau kajian kita yang berkenaan dengan babu ma yurja min rahmatillahi ta'ala. Bab apa yang diharapkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mustami'un al-kiram, saya ingin membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an wa unzila ilal ardi juz'an wahidan fihi yatarohamul khalqu hatta innal farasa la tarfa'u hafiroha an waladiha khasyatan an tusibahu. Rasulullah SAW bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat itu sebanyak 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Lalu 99 bagian itu dikekang atau dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa unzila ilal ardi juz'an, dan diturunkan ke bumi ini satu rahmat saja. Jadi 99 itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dikasihkan ke bumi itu cuma satu rahmat itu. Fihi yatarohamul khalqu wahidan fihi yatarohamul khalqu. Nah, dengan satu rahmat yang diturunkan itu, makhluk-makhluk yang ada di dunia ini saling kasih mengasihi, saling menyayangi. Saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai dengan satu rahmat itu. Sehingga bisa dibuktikan bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi dengan satu rahmat itu. Bisa dibuktikan dengan innal farosa la tarfa'u hafirha. Sesungguhnya kuda itu mengangkat kakinya agar jangan sampai menginjak anaknya, karena dia sayang kepada anaknya. Jadi bayangkan binatang saja sampai hati-hati mengangkat kakinya agar jangan sampai anaknya terkena. Itulah bukti bahwa binatang itu saling sayang menyayangi, apalagi kita selaku manusia. Jadi dengan satu rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke seluruh makhluk yang ada di dunia ini, dengan satu rahmat itulah kita saling sayang menyayangi. Manusia saling menyayangi satu sama lain, hewan saling menyayangi satu sama lain, dan semua makhluk saling sayang menyayangi satu sama lain dengan satu rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diturunkannya ke bumi ini. Dan yang 99 rahmat itu masih dipegang oleh Allah. Kapan dia mengasihkannya, memberikan rahmat itu, nanti kita diikuti hadis-hadis berikutnya. Kapan dia memberikan yang 99
rahmat itu dan kepada siapa dia memberikannya. Kemudian selanjutnya qala rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, innalillahi ta'ala mi'ata rahmatin ahbatu minha rahmatan wahidatan ila ahli dunya. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat dan cuma satu yang diturunkannya kepada ahli dunia. Wasma'asomila ajalihim, dan mereka cukup dengan satu rahmat itu sampai hari kiamat. Jadi manusia, binatang, dan hewan-hewan yang lain cukup dengan satu rahmat itu saling sayang menyayangi sampai nanti hari kiamat. Wa innallaha qabidun tilkar rahmah yaumal kiamat. Dan Allah memegang, menahan rahmat yang lainnya, yang 99 itu. Kapan dia memberikannya? Fayukmiluha mi'ata rahmatin li auliyaihi wa ahlu ta'atihi. Dan dia memberikan rahmat itu yang 99 itu kepada wali-walinya dan kepada orang-orang yang taat kepada dia nanti di yaumil kiamah. Jadi sekali lagi saya ulangin bahwa rahmat yang diberikan kepada manusia, kepada hewan-hewan dan binatang-binatang yang ada di muka bumi ini cuma satu, dan itu cukup bagi mereka untuk saling sayang menyayangi sampai nanti di yaumil kiamah nanti. Dan yang 99 itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Diberikan kepada kekasih-kekasihnya dan diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh, full 100 nikmat diberikan kepada dia. Wa qala al-Faqih radhiyallahu anhu, Al-Faqih meriwayatkan, qad bayana Nabi lil mu'mina minar rahmati liyahmadullaha ala ma akramahum bihi min rahmatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan kepada orang-orang mukmin, diserukan agar mensyukuri rahmat yang menjadikan mereka mulia. Jadi diperintahkan kepada orang-orang mukmin liyahmadullaha ala ma akramahum min rahmatihi. Diperintahkan kepada orang-orang mukmin untuk mensyukuri nikmat Allah itu yang telah menjadikan dia mulia dengan rahmatnya itu. Wa yaskuruhu wa ya'malu amalan sholihan, dan mensyukurinya dengan cara mengerjakan amalan-amalan soleh. Lianna may yarju rahmatahu, karena bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ya'malu wa yajtahidu likayanala min rahmatihi, maka dia harus bekerja dengan sungguh-sungguh agar dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tanggung-tanggung, dengan sungguh-sungguh. Semua amalan-amalan yang dilakukan, ibadah-ibadah yang dilakukan sekecil apapun, agar sungguh-sungguh. Kenapa? Likayana la rahmatan min indillah, agar kita menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu enggak akan memberikan nikmatnya kepada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam beribadah, tidak sungguh-sungguh dalam taat kepadanya. Bagaimana tidak sungguh-sungguh dalam beribadah? Ya katakanlah hari ini dia berbuat baik, besok dia berbuat jahat menzolimi orang, hari ini dia melakukan sholat, besok dia tidak. Nah itu namanya main-main dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa nikmat itu tidak akan turun kepada orang-orang yang demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi selama kita berbuat baik, baik dengan Allah ataupun sesama manusia, maka rahmat Allah itu selalu nempel dengan kita. Jadi tidak ada kata lain bagi kita di dunia ini kecuali kita berbuat baik.
terutama kepada Allah. Bagaimana berbuat baik kepada Allah? Jalankan segala perintah-perintahnya. Dan berbuat baik sesama manusia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bagaimana cara berbuat baik dengan sesama manusia. Berbuat baik dengan manusia itu, ya diantaranya jangan sampai menyusahkan mereka. Jangan sampai mereka itu gerah melihat kita. Jangan sampai menzalimi mereka. Jangan sampai mengambil hak-hak mereka. Jangan sampai membuat mereka susah dan lain sebagainya. Itu kita berbuat baik kepada sesama. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu nempel, sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-A'raf ayat 56. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha." Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholiha, maka dia hendaknya harus beramal soleh. Jadi amal soleh itu tadi ya itu tadi, kita berbuat baik dengan sesama, kemudian kita berbuat baik dengan Allah, beramal soleh. Jadi sekecil apapun amalan-amalan itu kita lakukan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah termasuk amalan-amalan soleh. Apalagi kalau hal-hal memang yang besar yang bisa memberikan dampak positif kepada orang, bahkan memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Wa qala Allah taala, dan di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan sesungguhnya rahmatku itu mencakup kepada semuanya. Jadi rahmatku itu, kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Kepada manusia diberikan rahmat, kepada hewan diberikan rahmat oleh Allah, kepada binatang-binatang diberikan rahmat, kepada tumbuh-tumbuhan diberikan rahmat, kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat itu. Karena rahmati wasi'at kulla syai'in, kata Allah, karena sesungguhnya rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Enggak terbatas dengan sesuatu rahmat Allah itu. Al-A'raf ayat 156. Yakni likulli syai'in nasibun min rahmati, yaitu setiap sesuatu itu, kata Allah, akan mendapatkan rahmatku. Enggak terkecuali dari semut yang paling kecil pun, dari nyamuk, tetap akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai manusia yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, jika kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita ke ayat tadi, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat, bahkan nempel kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Ayyuhal mustami'un al-kiram, lama nuzilat hadhil ayat, ketika ayat wa rahmati wasi'at kulla syai'in, ketika ayat wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku mencakup segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, maka iblis menyaut, tatawala iblis alaihi la'nah, iblis laknatullah alaihi menyaut, wa qala, kalau begitu ya Allah, ana syai'un minal asya yakunu li nasibun min rahmatiyah, min rahmatihi. Karena Allah mengatakan bahwa rahmatnya mencakup segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, maka iblis menjawab, nyaut dia, kalau begitu ya Allah, saya juga termasuk bagian yang mendapat rahmat itu. Nah, ini dia iblis. Begitu juga orang-orang Yahudi dan Nasrani, dengan mendengar ayat ini, mereka juga beranggapan bahwa kalau begitu ya Allah, kami juga, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini juga mendapatkan rahmat darimu. Maka tidak hanya di situ, firman Allah diteruskan ke ayat yang berikutnya. Falamma nuzila qauluhu ta'ala fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakat
Dan rahmatku itu, kata Allah, khusus kepada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Yakni sa'aj'alu rahmati lil ladzina yattaquna syirqa wa yu'tuna zakat. Yaitu rahmatku itu, kata Allah, wahai iblis dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, jangan bersenang dulu. Rahmatku itu hanya kuberikan kepada orang-orang yang bertakwa dan menjauhi syirik. Kemudian orang-orang yang mengeluarkan zakat. Yakni yu'tuna zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun. Dan orang-orang yang percaya dengan ayat-ayat kami, kata Allah. Yakni yusaddiquna bi ayatillahi, dan percaya dengan ayat-ayat Allah. Maka ketika mendengar ayat yang terakhir ini, faya isa iblis min rahmatihi, dan iblis putus asa. Kalau begitu ini bukan kalau begitu saya nggak dapat nikmat ini, karena nikmat Allah itu cuma diberikan kepada orang-orang bertakwa, menjauhi syirik, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat, kemudian orang-orang yang percaya dan beriman kepada ayat-ayat Allah. Maka iblis sudah putus asa, kalau begitu saya nggak mendapat dari rahmat ini. Akan tetapi orang-orang Yahudi dan Nasrani, nahnu nataki syirka, ya Allah kami ini menjauhi syirik, kami nggak syirik katanya. Tetap dia nggak ngaku orang-orang Yahudi dan Nasrani ini. Wa nu'ti zakat, wa nu'min bi ayati, dan kami orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan kami orang-orang yang percaya dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Summa nuzila qaulu ta'ala, maka Allah menyambung pada ayat berikutnya, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyil ummiyyi. Yaitu bukan hanya di situ orang-orang Yahudi Nasrani, juga rahmatku itu juga di samping itu ku berikan kepada orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang buta huruf, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni alladzina yusaddiquna Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang membenarkan kerasulan Nabi Muhammad. Itu yang mendapatkan rahmat, kata Allah. Faya isal yahud wan nasara, maka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berputus asa. Kalau begitu kita nggak dapat dari rahmat Allah ini. Karena rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Rasul dan membenarkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wa baqiyatir rahmatul lil mu'minin khassah. Oleh karena itu, rahmat Allah itu hanya dikhususkan bagi orang-orang mukmin. Fal wajib ala kulli mu'min, maka wajib bagi setiap orang-orang mukmin ayyahmadallah ta'ala ala ma akramahu bihi minal iman. Maka wajib kepada orang-orang mukmin bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaan yang diberikan kepadanya dengan iman. Jadi orang-orang mukmin itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman. Nah, dengan iman itulah orang-orang mukmin itu menjadi mulia. Wa ja'ala ismahu min jumlatil mu'minin wa yas'alu rabbahu ayyatajawaza an tunubihi. Maka mudah-mudahan orang-orang mukmin itu akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mustami'un al-kiram, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Attalu alaina Rasulullah. Ittala'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nadhaq." Jadi hadis ini dari dari atau an rajulin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di tengah kami, dan ketika itu
kami sedang tertawa, terbahak-bahak. Wa nahnu nadhak. Wa qala atadhakuna wan naru min waraikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak khawatir kalian tertawa gembira, padahal di belakang kalian itu api neraka mengintai kalian. Jadi Rasulullah bertanya, karena para sahabat ketika ditemui oleh Rasulullah SAW, mereka sedang tertawa. Maka Rasulullah bertanya, apakah kamu tidak khawatir dengan kamu tertawa, sementara di belakang kamu itu ada neraka yang mengintai. Wallahi la arakum tadhakun. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak suka kalian tertawa. Lalu beliau pergi dari kami, dan kami pun berdiam. Seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung. Lantas beliau kembali lagi dan bersabda, Summa roja'a ilaina, lalu dia bersabda, lalu Rasulullah bersabda, Ja'a Jibril alaihissalam. Jibril datang kepadaku dan dia berkata, Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lam naktun ibadi min rahmati. Kenapa engkau patahkan hambaku? Kenapa engkau patahkan hati hambaku? Sampaikan kepada mereka bahwa mereka akan tetap mendapatkan rahmat dari aku. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sampaikan kepada hambaku bahwa sesungguhnya saya ini maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi tidak ada satu hamba Allah pun yang tidak diampuni dosanya sebesar apapun. Wa anna adabi wal adabul alim, dan sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Tapi walaupun demikian, kata Allah, anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku ini kata Allah, yaitu maha pengampun lagi maha kasih sayang. Selagi hambanya itu minta ampun kepadaku, kata Allah, maka pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikisahkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Yazid, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Rasulullah SAW berkata, Inna Allah Ta'ala la yata'azumahu zanbun abdin ayaghfirahu. Sesungguhnya dikisahkan bahwa tiada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dulu pernah terjadi di zaman umat sebelum kamu, pernah terjadi pada umat sebelum kamu, kana rajulun fiman kana bulakum qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ketika itu ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Suma atarohiban, kemudian dia mendatangi seorang pendeta. Faqala, dan orang tersebut berkata kepada pendeta itu, Inni qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan. Sesungguhnya aku telah membunuh, wahai pendeta, sesungguhnya aku telah membunuh sebanyak 99 orang. Fal tajid li min taubah, apakah saya ini akan mendapatkan ampunan? Apakah ada jalan bagi saya untuk bertaubat? Katanya. Faqala, maka pendeta itu berkata, la, tidak ada jalan bagimu. Karena jangankan membunuh 99 orang, membunuh satu orang pun fajaza'uhu jahannam. Membunuh satu orang pun balak ganjarannya itu adalah neraka jahanam. Apalagi kamu sudah membunuh 99 orang. Maka tidak ada jalan bagi kamu untuk bertobat kepada Allah. Faqala la laqad asrafat maqama ilahi faqatalahu. Maka ketika pendeta itu mengatakan tidak ada jalan bagi orang itu untuk bertobat, langsung dipenggalnya lagi dari orang itu, kepala pendeta itu. Summa atarohiban akhor, sehingga genaplah dia membunuh menjadi 100 orang. Summa atarohiban akhor, kemudian dia mendatangi pendeta yang lain. Orang tersebut yang telah membunuh 100 orang itu mendatangi pendeta yang lain. Faqala inni qataltu mi'ata nafsin.
Sesungguhnya aku telah membunuh 100 orang. Di pendeta pertama dia telah membunuh 99 orang. Ditambah lagi, digenapkannya jadi 100. Dibunuhnya pendeta yang pertama jadi 100. Maka dia datang kepada pendeta yang kedua. Sesungguhnya saya telah membunuh 100 orang. Fahal tajid li min taubah, apakah ada jalan bagiku, wahai pendeta, untuk bertaubat? Lakot asrafat wa ma adri, saya juga nggak tahu, kata pendeta itu. Walakin hahuna qaryatan, akan tetapi katanya di sana ada 2 desa. Yang satu namanya Basro, yang kedua namanya Kaparo. Fa amma ahlul Basro fahum ya'maluna bi a'mali ahlil jannah la yalbasu fiha ghairuhum. Dan penduduk-penduduk desa Basro itu mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Wa amma ahlul Kaparo, adapun desa yang kedua yaitu namanya desa Kaparo itu, fahum qaumun ya'maluna bi a'mali ahlin nar, mereka mengerjakan pekerjaan sama dengan pekerjaan ahli neraka. Fa'in anta ataita Basro fa'alta bi amalihim, dan jika engkau datang ke desa Basro, maka engkau pasti ikut pekerjaan mereka itu. Fala tasun fi taubatika, maka insyaallah kamu bisa bertaubat. Maka laki-laki itu pantolakor rajul yuridua, maka laki-laki itu berjalan menuju kedua desa itu. Falamma kana bainal qaryataini adrakalul maut, maka ketika dia berjalan menuju kedua desa itu, di tengah-tengah perjalanan mungkin saking capeknya atau apa sehingga dia meninggal dunia, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mati. Fakta somat fihi malaikatul azab wa malaikatul rahmah, maka malaikat azab dan malaikat rahmah itu bertengkar untuk menghukum orang itu. Fasaltul malaika, fasalat al malaika rabbaha, maka malaikat yang lain mengadukan, malaikat itu mengadukan hal itu kepada Tuhan, pada Allah, pada Tuhannya. Fakila, maka Allah berkata kepada malaikat itu, malaikat rahmah dan malaikat azab, kisu ma bainal qaryataini, ukur antara 2 desa itu katanya. Fa ini ayatuha kana qaribun fa huwa min ahliha. Dekat mana dia? Apakah dia dekat kepada desa Basro yang mana penduduknya mengerjakan pekerjaan ahli surga? Apakah dia dekat kepada desa Kaparo yang penduduknya mengerjakan pekerjaan ahli neraka? Maka diukurlah oleh kedua malaikat itu sehingga mendapatkan ukuran bahwa dia lebih dekat kepada desa Basro, dan itu pun cuma 1 jengkal dekatnya. Biqadri annam katan fatak tubuh min ahliha, maka karena dia dekatnya lebih dekat 1 jengkal daripada desa Kaparo, maka dia dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul Basro, sebagai dikategorikan sebagai penduduk Basro, yaitu orang-orang yang mengerjakan a'malul ahlil jannah, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi walaupun sebesar apapun dosa kita, ketika kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan taubat yang sesungguhnya, taubat nasuha. Dan taubat nasuha itu sendiri, taubat yang sebenarnya itu ada beberapa macam syarat. Di antaranya menyesali perbuatan itu, kemudian berusaha untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu, dan itu insya Allah taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang yang telah membunuh 100 orang pun Allah ampuni dosanya ketika dia sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud katanya, salah satun aqsamtu alaihina, 3 perkara aku bersumpah atasnya, dan yang keempat aku sudah memastikan kebenarannya.
Pertama, la yatawallallahu ahadan fid dunya fayuwallihi ghairuhu yaumal qiyamah. Pertama, Allah tidak akan menyerahkan, Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang telah dipelihara oleh Allah di dunia ini. Jadi Allah tidak membiarkan orang-orang seseorang yang telah dipelihara oleh Allah di dunia tidak mungkin diserahkan kepada yang lain di hari kiamat. Artinya orang-orang yang telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka di akhirat pun dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita agar kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Yaitu tadi, i'mal bi a'mali ahlil jannah. Kerjakanlah seperti pekerjaan ahli surga. Bagaimana pekerjaan ahli surga? Sama-sama kita ketahui, kalau orang mau masuk surga, ya tentunya bersih dari segala dosa-dosa, itu tadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi yaitu bagi orang-orang yang telah dipelihara atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka di akhirat pun dia tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasani la yaj'al za sahmin fil Islam kaman la sahma lahu. Tidak sama orang-orang yang punya andil dalam memperjuangkan Islam ini dengan orang-orang yang tidak punya andil. Jadi orang yang betul-betul punya andil dalam menegakkan agama Allah ini tidak sama dengan orang yang diam, yang tidak punya andil dalam menegakkan agama Allah ini. Maka oleh karena itu, sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk agama Allah ini kita lakukan. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita ini dikategorikan sebagai orang penolong agamanya Allah. Agar kita dikategorikan sebagai orang yang punya andil dalam menegakkan Islam ini. Ya, salah satunya mungkin kita dengan menyebarkan ilmu, salah satunya mungkin kita dengan tetap mensiarkan Islam ini, tetap menyebarkan Islam, memberikan suri tauladan kepada orang lain, sehingga Islam ini betul-betul menjadi agama yang betul-betul bisa mengayomi seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Kemudian juga ketika Islam ini akan diganggu oleh orang, kita punya andil, minimal kita mencegah agar jangan sampai Islam ini dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini kita insya Allah kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang punya andil dalam menegakkan Islam ini, orang yang punya andil dalam mempertahankan agama Allah. Kemudian yang ketiga, la yuhibbu ahadan qauman illa kana ma'hum yaumal qiyamah. Ketika kita menyukai suatu golongan di dunia ini, maka insya Allah kita akan digolongkan di akhirat nanti bersama mereka. Jadi banyak hadis Rasulullah mengatakan bahwa pergaulilah para ulama, maka insya Allah di akhirat nanti kita akan bergaul dengan mereka. Pergaulilah orang-orang soleh, maka insya Allah di akhirat nanti kita akan bergaul sama mereka. Tetapi sebaliknya, ketika di dunia ini kita bergaul dengan orang-orang yang sering melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka di akhirat pun nanti kita akan bergaul dan bergombol sama mereka. Na'udzubillah. Maka perbanyak saudara-saudara, aksirul ikhwan, perbanyaklah saudara-saudara kamu, karena siapa tahu ada dari mereka itu nanti yang bisa memberikan sapaan kepada kita di yaumil qiyamah. Warrabi' la yasturullah ala abdin fid dunya illa satarallahu alaihi fil akhirah. Ketika doa itu di dunia tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti pasti akan dikabulkan, pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak bersabar karena mungkin apa yang kita minta di dunia ini tidak diberi, tapi yakinlah bahwa itu nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
4 ayat dari surat An-Nisa sangat berharga bagi umat Islam, melebihi dunia. Berikut isinya, yaitu firman Allah. Jadi 4 ayat, arba'u ayatin min suratin Nisa khairul lil muslim minat dunia jami'an. 4 ayat dari surat An-Nisa itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apa itu ayat itu? Innallaha la yaghfiru ayyushraka Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Syirik sama-sama kita ketahui apa itu maknanya. Ketika kita mengakui ada kekuasaan, ada kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu syirik. Dan Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Tentunya ya, orang-orang yang dikehendakinya. Kalau orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah, yang tetap tidak diampuni. Maka itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmatnya. Insya Allah kalau kita sudah mendapatkan rahmatnya, sebesar apapun dosa kita itu bisa diampuni olehnya. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman aziman. Barang siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar. Enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 48. Dan ayat berikutnya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabbar rahimah. Yaitu di surat An-Nisa ayat An-Nisa ayat 64. Seandainya ketika mereka berbuat zalim itu datang kepadamu wahai Muhammad, lalu mohon ampun kepada Allah dengan istighfarmu wahai Rasulullah, maka pasti mereka mendapatkan maaf atau pengampunan dan penyayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka melakukan perbuatan zalim, kemudian dia datang kepadamu dan engkau memohon kepadamu dengan istighfarmu ya Muhammad, maka pasti Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. An-Nisa ayat 64. Dan di ayat yang ketiga, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar dan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah, maka pasti dia mengampuni dosa-dosamu yang kecil. Nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu yang kecil. Dan dia akan memasukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi ketika kita menjauhi dosa-dosa besar, dalam ini syirik, maka insya Allah dosa-dosa kecil itu diampuni. Karena dosa-dosa kecil itu bisa diampuni oleh Allah ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu ini secara sempurna. Jadi sholat 5 waktu dari waktu ke waktu itu akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Katakanlah sholat zuhur ke asar, maka dia akan mengampuni sholat dosa-dosa kecil kita antara zuhur dan asar. Begitu juga asar dan maghrib dan seterusnya. Maka jika kita menjauhi perbuatan-perbuatan syirik itu, perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar itu, insya Allah dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa ayat 31. Kemudian di ayat yang keempat, yang lebih berharga dari
dari dunia bagi orang-orang muslim. Wa may ya'mal su'an aw yuzlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillahu ghafurur rahima. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat dosa dan menzolimi dirinya dan berbuat zolim atas dirinya, kemudian yastaghfirillaha, kemudian dia minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahima, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya itu, karena Allah itu adalah Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahima, Ghafurun Rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan ke satu pembahasan lagi. Wa an Jabir an Ibni Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati man kadzdzaba biha lam yanalha, yaitu syafaat aku, kata Nabi, syafaatku berlaku bagi umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Tetapi bagi yang mereka yang mendustakan, pasti tidak mungkin memperoleh. Jadi syafaat Nabi itu berlaku hanya untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena dosa-dosa kecil itu bisa diampuni tadi itu, dari kita melaksanakan sholat dari waktu ke waktu. Jadi insya Allah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, selagi kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Karena dengan rahmat itulah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa untuk selalu mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali-kali bahwa sebesar apapun amalan-amalan yang kita lakukan, sebanyak apapun amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini, tanpa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu tidak berharga dan tidak berarti bagi kita semuanya. Maka tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anzil alaina rahmah wal maghfirah. Ya Allah, turunkanlah rahmatmu dan ampunanmu kepada kami semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika seandainya ada kelebihan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika seandainya ada kekurangan, itu berasal dari saya karena keterbatasan pengetahuan saya. Akhirul kalam, kita sambung pada episode berikutnya. Aqulu qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.